Ini dia demo adili Jokowi dan menggeruduk rumahnya di Solo beberapa hari yang lalu. Jadi rakyat sudah muak dengan langkah-langkah politiknya. Mantan presiden satu-satunya yang masih cawe-cawe terhadap presiden yang sekarang, ya, sudah banyak korbannya, mempopuliskan orang, memenjarakan orang karena tuduhan ijazah palsu yang sampai sekarang belum terbukti keasliannya, dan masih banyak trik-trik politik. Dan rakyat pun sudah mulai tahu bahwa trik-triknya itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Kelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Ini masih rumah, ini masih tanah negara, dan ini akan kami hormat, kami akan menjaga. Jokowi hari ini sudah bukan siapa-siapa. Jokowi betul. Emang boleh jadi presiden turun minta rumah tangkap dan Kami dialihkan ke Balikpapan. resolusi dan lawat regenerasi Presiden Jokowi. Suarakan kebenaran. Kita berkumpul sebagai wujud kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di bawah bendera Aliansi Rakyat Bergerak, kita membawa suara rakyat yang selama ini merasa dirugikan dan dipinggirkan. Kami di sini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak, tangkap dan adili Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya. Sudah terlalu lama kita rakyat Indonesia menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan kita. Kita ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Sekelompok massa melakukan aksi di depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menjelaskan bahwa mereka menuntut Jokowi untuk diadili bersama keluarganya dan kroninya. Usman menyebut bahwa rakyat merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Menurut Usman, tujuan aksi ini adalah untuk menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidak menginginkan pemimpin selanjutnya memiliki agenda serupa. Usman juga mengkritik kebijakan investasi asing yang dianggapnya memberi kesempatan bagi pihak luar untuk menguasai wilayah Indonesia, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dihentikan agar presiden mendatang tidak mengikuti kebijakan serupa. Usman mengungkapkan bahwa mereka akan mengusung berbagai kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski enggan menjelaskan lebih lanjut kasus apa yang dimaksud, ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya akan dilakukan sekali dan berencana mengadakan aksi lanjutan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut di Solo. Selain itu, Usman meminta agar aparat penegak hukum bersikap adil dalam memproses kasus yang akan diajukan, terutama Ijazah Jokowi palsu dibuat di Pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakan sendiri yang bernama Kanang. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power sekarang. Kejar ya. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman, sobat-sobat semuanya dimanapun Anda berada, teman-teman, kita akan mendengarkan, setelah mendengarkan ya, sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita melihat rakyat turun ke jalan, ramai-ramai menyampaikan aspirasi mereka, mereka melihat bahwasannya penegak hukum kita saat ini terlihat buta, terlihat tuli, dan seakan-akan tidak dapat berbicara
menyampaikan suatu kebenaran dari apa yang sedang terjadi di negara kita. Merinding, ribuan pendemo tak terbendung, Jokowi diadili langsung. Udah berapa kali rakyat menginginkan keluarga Joko Widodo akan diadili. Mereka menginginkan hal tersebut. Itu terjadi atas tindakan-tindakan Jokowi yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, memikirkan golongannya sendiri. Sehingga Jokowi ini seakan-akan terpisah dari masyarakat-masyarakat yang lain. Ada hak-hak yang khusus. Namun sebenarnya ketika ada hak khusus wajar-wajar saja ketika dengan catatan Jokowi adalah masih presiden. Ketika saat ini Jokowi adalah cuman mantan presiden. Dibilang ketua partai juga bukan. Dibilang orang yang berpengaruh juga masih bukan juga. Jokowi adalah cuman masyarakat biasa yang setara dengan kita. Ketika penegak hukum seakan-akan tutup mata untuk melihat sebuah kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Joko Widodo, kita sangat menyayangkan hal itu. Kenapa bisa terjadi? Ya, rakyat turun ke jalan dalam tanda kutip, itu artinya negara kita sedang tidak baik-baik saja, ataupun ada banyak hal yang mestinya untuk diselesaikan di dalamnya. Saat ini teman-teman yakin dan percaya, ya, tim Joko Widodo sangat berusaha keras untuk mengintervensi para penegak hukum. Siapa saja mereka? Instansi pemerintah saat ini mulai dari KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. Jika Komisi Pemberantas Korupsi dapat bekerja dengan baik, tidak dapat disetting, tidak mau jadi babunya geng Solo, maka angka korupsi di negara kita makin minim. Dan pastinya makin banyak orang-orang yang ketahuan memakan uang haram tersebut. Ada banyak kasus-kasus gede, mafia raksasa yang terlibat korupsi, memakan uang negara, pasti di belakangnya ada nama Joko Widodo. Lucu jatuhnya, seorang mantan presiden tidak dapat memberikan contoh yang baik. Ya, itu yang paling penting. Kedua, ada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung, mereka jaksa yang seharusnya berkolaborasi dengan KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Itulah tugas-tugas mereka. Jika mereka tidak dapat bekerja sesuai dengan porosnya, sesuai dengan aturan ataupun cara bermainnya, buat apa didirikan sebuah lembaga institusi seperti itu? Buat apa dijadikan mereka sebagai penegak hukum? Mending kita percaya dengan orang-orang yang memang punya hati nurani untuk menyampaikan suatu keadilan. Ada sesuatu hal lagi, yaitu penegak hukum Kapolri. Kapolri ini udah dari dulu ya dikenal dapat disetting oleh tuannya. Siapa tuan mereka? Yaitu Mulyono, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tadi. Dia mau disetting. Jadi Kapolri saat ini, anggota-anggota polisi, mereka itu kebanyakan bekerja sesuai dengan pesanan dari Mulyono, pesanan dari tuannya. Itulah yang membuat negara kita sulit untuk maju, tidak ada progres untuk kemajuan ke depan. Rakyat saat ini turun ke jalan itu untuk menyampaikan ya kebenaran tersebut. Dan hati-hati ya, hati-hati di sana. Sangat berbeda jauh ketika penegak hukum yang akan memproses ya mengadili Jokowi, mungkin hukumannya cuman ya melanggar dan masuk bui. Tetapi jika rakyat sendiri yang melakukan penghukuman tersebut, pengadilan tersebut, maka berkali-kali lipat akan diterima oleh keluarga geng Solo. Mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi ke depan. Mulyono seorang pengkhianat di negara ini, adili Mulyono. Rakyat jangan mau diadu domba Jokowi, harus satu suara adili dia. Mumpung masih hidup, adili sudah banyak bukti kebobrokan dan pengkhianatannya terhadap bangsa dan negara. Maju terus demo sampai Jokowi diadili. Kalau sudah begini, ngapain Joko Widodo masih hidup di bumi NKRI? Sampai-sampai rakyat menyampaikan hal seperti itu. Netizen menyampaikan hal seperti itu. Kenapa begitu rela mereka mengorbankan Jokowi? Itu karena mereka sudah kapok. Sampai saat ini Jokowi juga masih belum diproses atas pelanggaran-pelanggaran yang ia buat. Rakyat bersatu, adili Jokowi. Siapa yang melindungi? Tangkap Jokowi pengkhianat. Prabowo tidak berani adili Jokowi. Inilah ujung tombaknya sebenarnya dalam tangan Prabowo Subianto. Jika Prabowo Subianto berani mengambil alih, berani menegaskan ya, mulai dari penegak hukum, memberikan perintah keras, sifatnya yang mutlak, maka mereka akan takut. Jika orang yang melanggar ya mereka tidak patuh,
pecat saja. Masih banyak orang-orang yang mumpuni, berkompeten di bagian itu, yang dapat membantu Prabowo untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ke depan. Jika masih banyak orang-orangnya Jokowi dalam pemerintahan Prabowo, itu salah satu jadi penghambat untuk kemajuan ke depan. Karena dari sekaranglah kita akan meniti sebuah permainan yang begitu bagus menuju Indonesia emas nantinya di tahun 2045. Saya rasa Gibran juga paham akan hal ini. Saya rasa Gibran juga peduli akan hal ini. Maka berikanlah pemahaman betul terhadap Joko Widodo. Ya. Rakyat menyampaikan lagi teman-teman, di sini tidak hanya Jokowi, jangan lupa dinastinya juga harus diadili, ya. Dinasti Jokowi yang melanggar berbagai macam aturan-aturan, melanggar konstitusi, pamannya Anwar Usman berani mempertaruhkan jabatannya hanya demi anaknya Gibran. Prabowo tidak berani bersihin kabinetnya, takut sama Mulyono. Ngapain takut? Yang menjadi presidennya saat ini adalah Prabowo Subianto. Jokowi cuma masyarakat biasa. Jadi jangan takut akan hal itu. Mantap, nepalkan saja. Sudah waktunya rakyat ngamuk. Jokowi perusak bangsa ini, yang membuat rakyat jadi sulit dalam kehidupannya, susah cari kerja, susah cari makan, karena semua dikuasai oligarki, Cina, tambang-tambang dikeruk habis-habisan, tanah dan lautan dijual, memasukkan tenaga asing ilegal melalui bandara Morowali tanpa memeriksa bea cukai, imigrasi, aparat keamanan. Mereka hanya cari keuntungan sendiri, tidak mau peduli kesulitan rakyat lagi. Itulah yang dialami rakyat. Itulah yang mereka sampaikan, yang mereka koar-koar di depan publik. Itulah yang mereka sedang perjuangkan saat ini. Sangat miris rasanya jika yang memperjuangkan negara ini adalah rakyat Indonesia, malah bukan penegak hukum, bukan pejabat pemerintahan. Jadi miris. Harusnya mereka diberikan kepercayaan seperti itu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap rakyat ini. Jadi kalian harus sadar akan hal itu supaya ke depan tidak terjadi hal-hal yang begitu. Jangan tunggu pemerintahan kasihan pada suara rakyat, hak yang sama dengan kenyataan, dan jangan katakan dia itu bukan siapa-siapa lagi, ya. Jangan katakan ada ketakutan ataupun ada hal lain yang lain. Teman-teman, dimanapun Anda berada, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.